Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara, kedengaran nggak ya suara saya? Cek suara. Kedengeran. Oh iya, ya, saya Bunda Fitri. Keras banget, keras banget. Bunda Ani, coba dicek volumenya ya Bunda Ani ya. Bunda Ani nggak ada suaranya ya? Ya, bisa tolong dicek suara, volume dulu. Ya, sebelumnya saya mulai sekarang dulu ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Nah, saya di sini ditemani oleh Bu Ayam. Bu Ayam, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Tiwi. Gimana Mbak Tiwi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga untuk Bu Ayam karena sudah menyempatkan waktu untuk sharing hari ini. Dan terima kasih. Iya, Mbak Tiwi. Terima kasih bunda-bunda yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir juga ya. Sebelum kita mulai, boleh dong saya tahu bunda dari mana saja daerahnya? Ya, bisa diketik di kolom chat ya. Kita kenalan dulu yuk. Ya, sambil nunggu perkenalan, hari ini kita akan sharing mengenai menu lebaran ya Bu ya? Iya, betul. Menu lebaran. Nah, kan ini bentar lagi lebaran ya, jadi pas banget momennya ini ya. Ya, betul, betul. Setahun sekali ya? Setahun sekali. Boleh Bu Ayam, mungkin kita mulai sekarang ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bunda-bunda yang disayang Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, sehingga sampai saat ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Dan semoga ini pertengahan puasa sampai akhir pun alhamdulillah kita diberikan, semoga kita diberikan kesehatan ya Bunda. Nah, bunda-bunda yang disayang Allah, kali ini kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol masalah suasana menu edisi Lebaran. Nah, bunda-bunda yang berbahagia, kenapa ya saya membuka kelas ini? Oh ya, sebelumnya saya kenalkan dulu. Bunda-bunda di sini ada yang sudah kenal saya dan ada yang belum tentunya ya. Ada ya Mbak Tiwi yang belum kenal saya ya? Oke. Kalau yang belum kenal saya, nama saya Ibu Ayem. Saya adalah owner dari ini Cibumbu Kare Jepang, lalu dari bumbu ayam ungkep Bu Ayem, lalu dari kering tempe Bu Ayem, dari sambal botol, sambal goreng garam Bu Ayem, dan saya adalah mentor dari kelas menu edisi Lebaran, kelas sambal, kelas menu harian, kelas bekal sekolah atau kelas bento. Alhamdulillah ya Bunda. Lalu dia dari Magelang ya. Lalu saya dari Magelang ya, di daerah pegunungan, yang tentu saja daerahnya dingin. Ya, begitu Bunda. Lalu saya adalah seorang guru, tadinya seorang guru. Nah, saya berkecimpung di bidang kuliner sekarang karena memang hobi saya itu masak. Hobi saya masak, dan ketika saya dulu tinggal di Jepang selama 10 tahun, saya berkenalan dengan beberapa ibunda-bunda yang berasal dari beberapa daerah. Ada yang dari Padang, ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Yogyakarta, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya manfaatkan waktu untuk belajar. Karena thalabul ilmi ilaladi minal mahdi ya Bun ya. Belajar itu sampai kapanpun itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Jadi di mana ada kesempatan saya belajar. Nah, kenapa saya menciptakan kelas edisi Lebaran ini? Nah, karena pikiran saya begini, di momen yang bahagia, di momen untuk menjemput kemenangan untuk umat Islam ini, kita kan kumpul bersama keluarga. Kita kan libur, jadi keluarga itu libur. Saat kita libur, ada beberapa hari kita libur, kita berkumpul, kita bikin acara.
kita bikin acara, sehingga dengan acara yang kita buat, dengan tulus ikhlas, dengan yang spesial ini, nanti keluarga saat berkumpul itu akan menjadi semakin hangat, semakin romantis, semakin bahagia, semakin akrab. Nah, biasanya saat menjelang Lebaran, itu kan ada bunda-bunda di sini yang punya mbak-mbak, yang mbak-mbaknya itu biasanya membantu memasak di rumah, kan sudah pulang. Nah, di saat-saat menjelang Lebaran mereka sudah pulang. Tapi kita bisa lakukan menu yang istimewa ini, kita lakukan sendiri. Dan tentunya menu yang kita lakukan sendiri, yang kita buat sendiri ini adalah tentu bersih, tentu enak. Nah, kenapa saya menciptakan kelas ini? Pada kebanyakan lagi, kita akan menu bikin ada lontong, ada ketupat, ada rendang asli dari Padang. Nah, itu kebanyakan bikin lontong itu pada gagal. Lah, kenapa gagalnya itu? Nanti kita akan pelajari bersama-sama di kelas ini. Lalu pada kebanyakan juga bikin ketupat gagal. Dulu saya juga begitu. Namanya masih masa belajar, saya coba lagi. Jadi cara pengisian nasinya pun kalau nggak sesuai juga gagal. Nah, tapi ternyata dengan saya terus belajar, lalu saya bisa bikin ketupat yang begitu saya potong, lah kok ini bagus sekali, ini enak sekali. Nah, ini nanti akan kita pelajari bersama di kelas ini. Lalu juga rendang. Saya juga sering juga sih makan rendang di rumah makan Padang kayak gitu. Tapi menurut saya, ya seperti itulah rasanya. Ternyata ketika saya belajar dengan orang Padang asli, memang karena beliau itu belajar bukan dengan tulus hati memberikan ilmu itu, namanya Bu Roslaini, saya masih ingat. Beliau Bu Roslaini, saya kok lepas kontak sama beliau, dia asli Padang dan memberikan tip-tip cara masak rendang yang betul-betul enak. Nah, ini nanti kita akan pelajari di sini. Dan ternyata anak-anak saya ketika saya masak rendang, terus anak-anak saya dan suami saya bilang, loh kok rendangnya ibu lebih enak dari ketika kita makan di rumah makan Padang. Dan ketika kemarin saya juga dapat oleh-oleh rendang dari Bude, dari Lampung, kok rendangnya kok beda dengan punya ibu. Nah, ada rahasia tersendiri kah ibu? Ya tentunya ada. Nah itu kita akan pelajari bersama di sini. Lalu, nah tadi ada bunda juga yang cerita bikin lontong susah, ya memang susah, tapi ternyata nanti kita bisa. Bikin ketupat juga susah, ternyata kita nanti akan belajar bersama. Nah begitu. Lalu bagaimana tuh cara penyimpanan misalnya seperti rendang dan sebagainya. Karena wah bikin rendang itu lama, nah, tapi kan kita ada trik-triknya sendiri supaya menu Lebaran ini dengan berbagai macam menu, ada seperti ayam kampung, kan juga lama juga, rendang juga lama, tapi kok bisa selesai? Kok bisa selesai semuanya? Nah ini bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari bersama di sini. Menu yang istimewa, tapi kita bisa melakukannya dengan beres semuanya. Dan ternyata saya sering lakukan itu, karena memang saya tuh hobinya masak, jadi ketika ada masak-masak yang enak itu saya coba. Gimana kalau sudah saya coba ternyata enak, tapi saya coba lagi dengan sistemnya, supaya kita bisa selesai semuanya. Dan menu edisi Lebaran ini juga bisa jadikan sebuah peluang usaha loh Bunda. Nah ketika setahun yang lalu, pandeminya memang masih panas sekali, masih gawat sekali. Pengalaman anak saya tinggal di Jakarta, dia kerja di Jakarta, lalu nggak bisa pulang karena mau pulang juga susah, kita mau jemput juga susah, udahlah nggak bisa pulang. Akhirnya dia sendirian di kos, lalu kita rame-rame makannya edisi Lebaran. Bagaimana nih anakku? Orang tua mesti ingat anaknya. Lalu anak saya itu saya belikan paket Lebaran. Ya isinya ada ketupat, ada rendang, ada sayur untuk lontong, lalu ada sambal goreng ati, lalu ada opor ayam kampung. Lah ternyata kok mahal sekali. Mahal sekali. Dia beli paket saya belikan paket aja, dia belikan di Jakarta lalu dikirimkan Gojek. Bungkusnya coba dibungkus plastik biasa. Itu paket segitu 450.000. Nah,
Berarti nanti bunda-bunda juga bisa mengambil peluang ini, peluang dari edisi Lebaran ini. Nah, lalu untuk open PO itu mesti bunda buka sebelum hari H. Jadi sebelum hari H jauh-jauh itu sudah open PO dulu. Nah, karena anakku sendirian, mau beli paket yang kecil untuk kalau kita mesennya itu sudah terlambat, paket yang kecil nggak ada. Harusnya paketnya yang sekian, yang untuk 10 orang, yang untuk sekian, ada macam-macam. Nah, kita bisa memberikan paket yang anak-anak kos yang seperti itu, atau anak-anak yang nggak bisa pulang, atau mungkin bunda-bunda yang nggak sempat membuat paket menu ini, kita bisa open PO. Aku bisa bikin paket untuk sekian orang, harganya sekian, harganya sekian. Lah, kalau kita bikinnya itu dengan enak masakannya enak, maka wah enak banget ya. Mahal nggak terasa, mahal nggak inget, karena memang rendangnya enak banget, opornya enak banget. Nanti tahun depan, ketika kelas ini mungkin tidak dibuka, atau mungkin bunda sudah dapat ilmunya dari kita belajar bersama ini, sudah terkenang karena masakan bunda enak. Jadi untuk berikutnya tahun depan sudah pesen sama bunda lagi, karena sudah teruji masakannya enak. Karena kalau kita pesen asal sembarang, kayaknya ini murah, tapi nggak tahu rasanya kayak apa. Nah, jadi jangan beli asal murah, malah nggak dimakan karena murah tapi tidak enak. Begitu Bunda. Sementara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu Mbak Dewi, mungkin ada pertanyaan dari Bunda. Ya, silakan Bunda yang mau bertanya atau mau cuma ngobrol dulu, lebih kenal dulu sama Ibu Ayem dan juga kelasnya. Besok bisa boleh open mic, boleh open kamera, boleh chat juga ya. Silakan. Ya. Izin tanya, Bu. Ya, silakan Bunda. Saya dari Jogja. Oh iya, dari Jogja, Bunda. Bunda siapa ini? Dengan Bunda Ana. Oh, Bunda Ana dari Jogja. Ya, wah dekat ya Bunda, tetangga ternyata kita. Tetangga. Bun, kalau misalkan kan saya kebetulan kan masih bekerja. Kayak prepare-nya misal kayak nggak mungkin satu hari itu saya menyelesaikan semua ya Bun ya. Nggak mungkin semuanya. Misalkan bikin frozen-nya H-5 atau bikin frozen gitu H-5, H-6 itu gimana Bun gitu. Oh, jadi masakannya dibikin dulu sebelum, maksudnya di frozen dulu gitu. Oh, ya di frozen bisa, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, misalnya kayak rendang. Kalau mau di frozen dulu kan jauh-jauh sudah dibuat. Lalu supaya nanti proses saat membuka itu enak, makanya kita bikin frozen, setelah itu kita dibungkusin. Misalnya dibungkusin 1/4 kiloan, dibungkusin 1/4 kiloan, baru masuk freezer. Nah, nanti saat kita mau makan, itu baru ngambil 1 bungkus, baru dipanasin. Soalnya kalau kayak rendang, kayak opor itu kalau semakin dipanaskan semakin enak malahan. Semakin enak. Kecuali kalau kayak sayur yang pasangannya untuk sayur lontong itu kan tidak perlu di freezer, nggak apa-apa karena sayur kan cepat buatnya. Nah, di situ nanti saat kita belajar, oh ternyata masak sayur cepat sekali. Tinggal diulek-ulek masukkan itu sebentar sekali. Cepat. Tapi kalau kayak rendang, kalau kayak opor, karena opornya spesial untuk menu Lebaran itu enaknya ayam kampung, Bun. Kalau ayam horn kok rasanya kurang spesial lah pokoknya. Dan ternyata memang ayam kampung itu lebih enak. Nggak apa-apa, Bun. Jadi triknya begitu, dibikin H-5. Bahkan H-10 pun nggak apa-apa di frozen, tapi cara dibungkusin pakai plastik atau wadah tertentu. Nanti saat kita mau makan hari hanya itu kita ambil 1 bungkus atau 1 bungkus lagi atau 1 bungkus lagi. Begitu kan malah awet dan higienis ya Bun ya. Saya rasa begitu jawabannya udah. Oke, nah, baik. Terus kalau ayam opor kampung itu kalau lebih enak, kalau saya lebih suka ayam yang betina. Karena ayam betina itu lebih gurih, Bun. Saya juga sudah pernah ngopor membedakan antara jantan dan betina. Itu lebih gurih yang betina. Itu salah satunya triknya juga. Ya tetap walaupun bumbunya sama, ini kok ada yang kurang tuh kenapa ya? Apa saya yang salah? Oh ternyata jenis ayamnya. Padahal sama-sama ayam. Nah jadi kalau kita mau pilih ayam ke tukang ayam, saya beli ayam kampung yang betina. Begitu Bun. Begitu ya Bunda Ana dari Jogja. Terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi Bun, boleh Bun? Oke, angsal Bu, monggo. Pripun Bu? Pripun Bu Ana? Bisa nggak ya kalau
kan kita pasti banyak santan ya Bun, dari Ya. sayurnya udah santan, ya pakai santan. Nah, opor itu bisa nggak tipe nggak pakai santan gitu Bun? Oh, opor yang nggak pakai santan. Ada opor yang pakai santan. Pakai apa Mbak Tiwi? Iya, pengganti santan. Pengganti santan. Krim. Bukan, aku pernah di fiber cream. Ya, fiber cream. Pakai fiber cream bisa. Nah, nanti supaya fiber cream kan bisa pengganti santan itu. Tapi makanya kita pakai rempah-rempahnya itu yang mantap. Sehingga rasa santannya kan tertutup dengan rempah yang mantap. Nah, nanti bumbu-bumbu rempahnya itu nanti kita pelajari di kelas ini. Nah, jadi berapa serainya, berapa daun jeruknya. Nah, saya kalau beli bumbu opor yang beli instan, itu rasanya kurang puas deh pokoknya. Nah, saat-saat yang istimewa seperti ini, kan ada waktu, kita libur. Kan paling enggak mungkin kalau lebaran hari Senin kan, hari Sabtu kan udah libur ya Bun ya. Sabtu, Minggu udah libur. Saat-saat itu kan kita bikin istimewa, acara istimewa bersama keluarga, suami, anak-anak, saudara. Jadi lebih akrab suasananya. Bisa Bun, diganti dengan fiber cream. Tapi kalau rendang mesti pakai santan ya. Nanti kalau rendangnya enggak sedap, wah ini Bu Ayem ini gimana? Ini resepnya begitu ya. Iya. Begitu. Iya, terima kasih Matur Suwun Bunda Ana. Ada lagi Bunda yang lain? Silahkan. Ya, silakan Bunda yang masih ada pertanyaan boleh ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fitri, dengan Fitri Kusumastuti. Fitri Iya. Kusumastuti. Ya, dari mana Bunda Fitri? Dari Purwakarta, tapi dari aslinya Kebumen. Aslinya Kebumen. Iya, bisa Jawa ya Bunda ya? Sakit Ibu. Sakit, alhamdulillah. Tetangga juga ternyata Bunda Fitri. Terus pundi Bunda Fitri, terus pundi. Gini Bu, kalau misalnya Lebaran itu kan pasti ada sisa-sisa ya gitu. Itu cara menghangatkan biar kan pasti harus dikasih air lagi atau nanti kan jadi apa tuh namanya rasanya itu berbeda ya atau gimana, dikasih air lagi atau gimana itu Bu? Oke. Nah sekarang kalau misalnya yang dipanasi apa? Misalnya kalau rendang itu dipanasinya jangan pakai air lagi. Kalau dipanasi pakai air lagi nanti rasanya jadi bubar dan jadi mentah lagi. Nah cara manasinya rendang misalnya kita kan ada wajan yang tebal atau wajan yang buat goreng. Jadi saya tuh kalau wajan itu kita mesti punya wajan yang khusus untuk goreng dan wajan yang khusus untuk nyayur. Kalau wajan yang khusus untuk goreng lalu nanti dipakai untuk sayur nanti jadi gampang lengket. Nah, gitu. Jadi kalau wajannya untuk nyayur ya udah untuk nyayur saja. Tapi wajan yang tak goreng itu tak pakai untuk goreng saja. Walaupun itu tidak harus mahal. Tidak harus mahal, tapi memang ada khusus seperti itu. Lah untuk manasin rendang itu kita pakai wajan yang buat goreng. Nah, itu kalau dipanasi semakin lama kan harumnya malah harum dan tambah matang, tambah wangi. Jangan pakai air kalau untuk rendang. Nah, jadi api kecil, wajannya yang wajan untuk goreng atau wajan yang tebal boleh dibolak-balik. Atau kalau panasnya tuh mau ke dalam, ditutup boleh, ditutup. Apinya kecil, itu rendang. Begitu pula opor. Kalau opor itu memang sudah terbuat dari awal, itu kan kuahnya banyak. Itu juga sama, pakai api kecil lalu ditutup. Nah, begitu Bunda. Sambal goreng ati juga jangan dikasih air. Kalau dikasih air nanti rusak. Jadi bumbunya itu jadi mentah lagi. Sama. Itu kan sambal goreng ati pakai api kecil, pakai wajan yang tidak lengket, yang tidak yang tebel boleh ditutup kecil, pakai api kecil nanti akan keluar minyaknya malah. Itu enak. Nah, kalau kayak sayur nangka kan masaknya kan mesti nggak banyak sekali ya. Tapi kalau dipanasin pun bisa dengan api kecil lagi. Jadi kalau manasi tambah air nanti rasanya kurang enak Bun. Mending pakai api kecil saja, pakai wajan yang tebal atau pakai wajan yang digoreng, lalu ditutup, nanti dibalik kayak gitu. Tambah enak kok Bun. Saya kemarin juga udah coba, masakan seperti tak panasin lagi. Nggak apa-apa.
Begitu ya Bunda Fitri, jangan dikasih air. Jangan dikasih Terus air. rasanya kan gini Bu, apa rasanya itu kadang-kadang dia lebih apa ya, lebih asin, lebih ini ya. Itu lebih asin. nggak apa-apa itu Bu, nggak usah pakai air lagi, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, makanya manasinya jangan sampai apa ya, guplak-guplak banget sampai lama banget, itu enggak. Kalau sudah sampai mendidih pada suhu 100 derajat kan sudah. Nah, sekarang misalnya suhu yang terpanas dalam air itu kan 100 derajat, Bu. Nanti kalau dipanaskan lagi sudah maksimal, nanti malah tambah rusak saja. Nah, cukup seperti itu. Nah, kalau rendang, makanya dalam rendang saya itu ada tekniknya supaya kalau terlalu dipanasin enggak sampai terlalu asin, tambah asin. Karena ukuran garamnya itu segini. Pada kebanyakan rendang itu kalau semakin lama semakin asin, asin, asin. Alhamdulillah rendang saya begitu saya panasin lagi enggak begitu asin. Karena saat kita menghentikan api, saat menjadi rendang, itu sudah airnya itu sudah habis. Jadi asinnya sudah segitu. Nah, ketika dipanasin lagi kan komposisi airnya sudah enggak ada. Hanya untuk mengawetkan saja. Karena kan rendang dipanaskan lagi, enggak apa-apa. Tapi kan komposisi airnya sudah habis. Sehingga enggak akan tambah asin, cuma tambah panas saja. Cuma memperlama saja begitu. Begitu, Bun. Jadi ukuran garamnya sudah saya ukurkan begitu. Ketika akan dipanasin lagi, nggak terlalu asin karena ukuran garamnya itu dibuat pas dan komposisi airnya juga segitu dan pemanasannya jangan sampai asat banget. Cukup sampai mendidih. Tapi kalau mendidih kurang nanti gampang basi ya Bunda. Mendidih, pokoknya yang penting mendidih. Begitu Bunda? Bunda Fitri. Iya, iya Bun. Iya. Iya. Mesti Bunda Fitri lahirnya pas Idul Fitri ya Bunda ya, saat kemenangan. Kalau gitu sebentar lagi mau ulang tahun Bunda juga ya. Menjemput hari kemenangan Bunda. Nah saat kemenangan gitu kita bikin menu yang spesial, menu yang enak. Ternyata anu loh Bun, dulu saya juga ketika belum bisa bikin rendang, belum bisa bikin opor yang enak, terutama rendang itu rendangnya asli Padang itu sulit. Saya kok bikin rendang kok aneh ya. Anak-anak kok rendangnya aneh ya, rendangnya aneh dulu waktu masih muda. Sekarang mah udah tua tapi nggak merasa tua sih Bun. Udah tua tapi nggak merasa tua pokoknya. Lah itu sekarang bilang, oh kok rendang ibu kok beda ya dari rendang yang pernah saya makan. Nah itu proses belajar. Memang hidup harus belajar ya Bun ya, terus belajar. Ternyata setelah menjadi rendangnya itu jadi dan rasanya itu beda dari yang lain. Rasanya ada puas hati. Ya Allah, alhamdulillah ternyata bisa ya. Ada kebanggaan tersendiri. Ketika gitu naik ingin jadi rendang yang bagus, aku sampai. Akhirnya aku sampai kayak gitu loh, Bun. Nah, ini disajikan saat momen bersama keluarga berkumpul, saat keluarga istirahat di rumah, saat keluarga berbahagia, saat menjemput hari kemenangan, gitu ya, Bun ya. Terima kasih Bunda, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bunda Fitri ya. Ada lagi yang lain? Silahkan, mari. Saya bacakan pertanyaan dari Bunda Gea di Bekasi ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Ayem, saya Gea di Bekasi. Izin bertanya. Nomor 1, kalau menu lebaran nanti di frozen, apakah pengemasannya perlu divakum? Yang kedua, opor yang di frozen maka dibukukan bersama kuahnya atau dibukukan terpisah dari kuahnya. Terima kasih. Oh iya, tidak perlu divakum ya Bun ya. Jadi yang penting dalam kondisi dingin. Setelah dingin dimasukkan dalam plastik. Setelah dingin baru di plastik ditutup. Vakumnya dikeluarkan sendiri aja, ditutup lalu masukkan di freezer. Setelah itu kalau kita manasin kan tinggal ngambil 1, ngambil 2, kan itu bisa tahan lama kalau di frozen. Terus kalau opor saat dipanasin bersama kuahnya saja. Nanti kalau tidak bersama kuahnya hanya opornya saja, ayamnya saja. Nanti saat kita mau makan, mau manasin, terus kuahnya kemana? Padahal opor itu kan enaknya bersama kuahnya, bersama lontong dengan kuahnya. Jadi kuahnya ikut di frozen-kan, Atau Bunda mungkin masukkan seperti Tupperware kayak gitu bersama kuahnya masuk di situ. Nah, terus ketika manaskan kan sudah ada kuahnya. Kayak gitu ya Bun ya. Jadi nggak perlu divakum dulu, tapi yang penting sudah dingin baru dimasukkan. Setelah itu untuk opor bersama kuahnya supaya kuah saat dipanaskan itu akan menyatu lagi dengan opor dengan ayamnya, akan tambah enak.
cara manasinya dengan api kecil-kecil secara perlahan-lahan. Kalau langsung api besar, nanti pemanasannya nggak sampai tuntas, airnya nanti sudah habis, belum sampai ke dalam. Jadi ditutup pelan-pelan dengan api kecil dulu. Kalau sudah mendidih, boleh dipanaskan besar. Begitu Bunda. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Ya, ada lagi. Bunda Gia, seperti itu sudah jelas, Kak. Iya. Saya lanjut dari Bunda Arum, Bu Ayem izin bertanya. Ya, Bu Ayem izin bertanya, apabila memasak rendang untuk pemilihan daging, apakah berpengaruh? Lebih enak di bagian daging tertentu atau lebih enak daging yang tidak ada lemak atau gajihnya? Terima kasih sebelumnya. Oh iya, terima kasih Bunda Arum atas pertanyaannya. Untuk membuat rendang, memang dagingnya harus milih Bunda. Kalau daging yang ada lemaknya kurang enak. Nanti jadi banyak minyak, rendangnya banyak minyak, tapi bukan minyak kelapa, tapi minyaknya itu minyak daging, kurang enak. Memang pilihlah daging yang bagus. Biasanya daging yang bagus ini adalah di bagian paha. Nah, maka penjual daging sudah tahu saya mau beli daging untuk rendang. Pilihlah daging yang bagus. Jadi seratnya juga harus serat yang bagus. Kalau di bagian makan seratnya bagus. Nah, ketika seratnya itu bagus, maka ketika kita makan empuk, lunak, tapi berserat. Jadi kalau daging-daging yang keras, daging-daging yang berlemak kurang bagus. Nah, pemilihan daging ini tentu akan berpengaruh pada rasa. Tapi selain pemilihan daging juga bumbu dan cara memasaknya. Cara memasaknya memang lama, tapi kita bikin cara tertentu bagaimana supaya tidak terlalu merepotkan, tidak terlalu merepotkan kita. Bahkan kita masak rendang bisa disambi dengan masak yang lain. Nah, ini nanti akan kita pelajari bersama di kelas ini. Begitu Bunda Arum, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita mau bikin rendang yang enak, dagingnya yang mantap ya Bun. Sudah waktu libur, sudah bumbunya banyak, totalitas kita harus bikin masakan yang enak. Begitu Bunda Arum, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjutan dari Bunda Gia ya Bu. Iya, dari Bunda Gia. Untuk opor berarti proporsiannya ayam plus kuah digabung saja ya artinya. Iya betul. Iya betul Bunda, proporsi opor plus kuahnya. Nanti kalau sendiri-sendiri susah manasinya. Nanti kalau pas sendiri-sendiri, kuahnya sendiri, nanti kalau kuahnya basi, terus kita mau ngambil hanya dagingnya saja, pas manasinya kan susah. Nanti harus tambah air biasa. Kalau tambah air biasa nanti akan berpengaruh pada rasa. Begitu ya Bunda Gia? Ya, Bunda Gia sudah jelas ya. Yuk Bunda yang lain silakan. Masih bisa tanya ya, mumpung masih ada waktu. Bunda Junaidi dalam perjalanan ya Bunda? Sambil belajar saat sekarang, sambil perjalanan bisa sambil belajar ya Bun, luar biasa. Kita manfaatkan semua saat-saat tertentu, saat apa saja kita manfaatkan untuk belajar. Tolabul ilmi ilalah di minal mahdi tadi ya Bun ya. Hati-hati di jalan Bunda. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebelum pertanyaan, saya ingatkan lagi ya, untuk kelasnya itu, besok kita mempelajari resep lontong, ketupat, itu cara bikinnya, yang enak gitu ya, yang pas gitu. Lalu rendang, opor ayam kampung, gulai nangka kacang panjang, itu untuk makan opor biasanya itu. Lalu ada sambal goreng ati. Gitu. Jadi pokoknya tuh resepnya udah terbukti enak gitu. Untuk pendaftarannya, bagi yang belum pernah mengikuti kelas utama Dapur Pintar 75.000 dan bagi yang sudah mengikuti kelas Dapur Pintar 49.000 saja ya Bunda ya. Dan besok itu diajari juga cara jualnya, harga jualnya kalau ada yang mau open PO. Jadi lumayan banget pas momennya ya Bunda ya. Iya, betul. Lanjut pertanyaan dari Bunda iPhone, maaf, tidak ada namanya, Bunda iPhone dulu ya. Umi, untuk rendang bagusnya daging sapi atau daging kerbau ya? Soalnya suka dapat daging yang seratnya besar-besar. Silakan. Gitu. Iya. Kalau selama ini saya tinggal di Magelang, memang saya belum pernah masak daging kerbau. Mungkin daging kerbau itu seratnya tinggi, besar-besar ya. Besarnya besar. Tapi daging kerbau enak juga. Lemaknya sedikit. Jadi daging kerbau itu lemaknya sedikit. Jadi saya rasa
Daging kerbau enak juga, sama saja. Sama saja ya Mbak Ti, pernah masak daging kerbau ya? Oh iya, saya belum pernah masak daging kerbau. Tapi daging kerbau bisa juga, tapi daging kerbau itu memang lebih keras dan tentu saja masaknya lebih lama, lemaknya sedikit, malah bagus. Kenapa ya kok bisa daging kerbau lemaknya sedikit? Kalau saya logika, lebih kerbau itu kan biasanya untuk membajak ya, jadi dia lebih energik untuk membajak, lebih energik, jadi lemaknya lebih sedikit. Jadi proses masaknya jadi lebih lama. Saya rasa sama aja itu Bunda. Tapi kalau saya selama ini memang pakainya saya sapi, karena kebetulan saya belum pernah masak dengan kerbau, cuma saya pernah dapat cerita saja. Karena suami saya pernah di Lampung lama, kata suami saya, daging kerbau itu enak, lemaknya nggak ada, dagingnya juga seratnya besar-besar, tapi enak itu lebih apa ya, kalau orang Jawa bilang lebih kenyal kayak gitu, lebih kesat kayak gitu. Begitu, jadi sama aja Bunda, daging kerbau atau sapi bisa semuanya. Begitu ya Bunda. Saya lanjut. Untuk Bunda Yumna, saya bantu jawab. Maaf izin review Bu Ayam Mbak Tiwi. Ini di sini internetnya baru nggak stabil. Kalau diizinkan minta rekaman Zoom-nya. Jadi nanti rekaman Zoom akan kita share ya Bunda ya. Untuk Bunda Vinka, kelasnya mulai hari Senin besok tanggal 18 April jam 1. Nah pendaftarannya ditutup jam 12 hari Senin ya. Jangan lupa daftar. Lalu dari Bunda Arum, Bu Ayam izin bertanya lagi, tips memasak daging supaya cepat empuk bagaimana ya Bu? Kalau pakai pengempuk daging, apakah berpengaruh pada rasanya? Silakan. Oh iya, kalau pakai pengempuk daging, terutama dalam kita memasak yang menu-menu ini, kalau saya sendiri kurang suka pakai pengempuk daging. Kenapa alasannya? Memang kalau kita mau masak, kita memang totalitas. Jadi ketika matangnya, empuknya itu tidak dengan alami, maka bumbunya itu tidak akan meresap ke dalam. Maka sebetulnya saya pakai apa yang cepat empuk namanya Mbak? Bukan, pakai alat itu loh namanya. Diempukkan pakai alat namanya apa? Aduh, presto. Nah maaf mau presto aja kok lupa. Sebetulnya saya sendiri kalau masak pakai presto, saya kurang suka dan pernah saya coba masak yang matang dengan alami, tidak dengan proses, itu matangnya itu seperti kurang sedap, bumbunya kurang masuk ke dalam, tapi sudah matang. Nah itu. Nah, maka di dalam masak rendang ini daging nanti dalam rendang itu lama, tapi ada trik saat-saat tertentu supaya bisa empuk. Itu bagaimana caranya? Nanti ada prosesnya ya Mbak Tiwi ya. Nah, kemarin ada teman saya bilang, wah saya masak rendang kok dari awal sampai akhir lama banget, tapi kok nggak empuk, masih tetap lama, tetap atos, udah lama. Nah, kamu ada bagian-bagian tertentu yang saat-saat boleh ditutup, boleh kapan harus dilakukan supaya cepat empuk, itu mungkin dilewati proses itu. Nah, itu di situ. Jadi kalau pakai daging pengempuk memang bisa, tapi saya nggak jamin rasanya. Takutnya nanti sudah matang, tapi bumbu nggak merasuk ke dalam, jadi kurang sedap. Nah, itu begitu Bunda ya. Tapi kalau daging-daging biasa, salah satunya memasukkannya itu saat sudah mendidih. Nah, kalau Bunda masak sop biasa, gimana supaya cepat empuk? Nah, itu salah satunya memasukkan dagingnya saat air sudah mendidih. Kalau airnya belum mendidih kok dimasukkan, nanti jadi kalau bahasa Jawa namanya bantat, nggak matang-matang jadinya nanti. Lalu setelah itu ditutup. Sehingga dengan ditutup dia akan menyimpan panas. Dengan adanya menyimpan panas cepat matang. Begitu Bunda? Begitu ya Bunda ya? Nah, jadi kan pikirannya Bunda-Bunda termasuk saya tadinya juga ya. Nah, itu tuh kalau masak rendang itu pasti diaduk terus supaya santannya nggak rusak ya Bun. Nah, ternyata itu di Bu Ayam di kelas besok itu diajari, jadi kita nggak harus aduk dari mulai masukkan sampai jadi rendang itu tuh nggak harus aduk terus. Jadi besok ada tipsnya itu. Saya juga baru tahu kemarin soalnya. Admin baru tahu, ya Allah, maaf ya Bunda. Ya. Bisa disambil loh. Bisa masak rendangnya lama, bisa masak yang lain. Ketika rendangnya belum matang, sambal goreng atinya udah matang. Ya, nanti sambil rendangnya belum matang, nanti sayur nangkanya udah matang. Jadi ketika ini matang, wah ini matang semua, kayak gitu deh.
Nah, jadi memang manajemen waktunya itu tuh benar-benar dikasih tahu besok ya Bunda. Jadi kita nggak harus nungguin satu kompor untuk satu masakan seperti itu. Iya, ini baru matang, baru masak ini. Iya. Nah, Jadi besok diajari seperti itu ya. Ya, iya. lanjut dari Bunda Gia, Bu Ayam di kelas nanti per masing-masing menu dirasakan untuk berapa porsi hasil jadinya ya. Iya. Kalau saya membuatkan untuk rendang itu 1 kilo. Misalnya 1 kilo bisa untuk 10 porsi. Biasanya idealnya kalau yang normalnya potongan agak besar tuh kan kalau 1 kilo jadi 10. Tapi itu rendangnya potongannya gede-gede ya Bun ya. Tapi kalau mau dipotong menjadi 20 juga bisa. Nah, terus ayamnya juga untuk 1 ekor. Jadi kalau misalnya ayam 1 ekor, lalu rendangnya 1 kilo, lalu sambal goreng atinya juga masing-masing 1 kilo, itu kan 10 porsi saya rasa lebih karena saya juga keluarga besar, kemarin saya masak segitu, wah ini kok nggak habis, bahkan sampai besok masih habis, berarti bisa untuk 15 porsi Bunda untuk masakan segitu. Begitu ya Mbak Tiwi ya? Iya, jadi Bunda Gia sekitar 10 sampai 15 porsi Iya. ya. Iya. Jadi nanti kalau dijual itu bisa dikira-kira seperti itu. Ya, lanjut dari Bunda Vinka, Bu Ayam, apakah cara pemotongan daging itu juga mempengaruhi empuk dan tidaknya daging rendang? Apakah ada teknik khusus untuk pemotongan daging, misal daging rendang atau daging rawon? Terima kasih. Iya. Nah, di situ Bunda, saya belajar dari Ibu Roslaini itu tadi. Cara menyayatnya, kalau dia bilang cara menyayat dalam bahasa Padang, menyayatnya berpengaruh. Jadi cara menyayat daging, memotong daging itu jangan jangan berlawanan dari arah seratan daging. Kalau seratan dagingnya ke sana ya kita potong sesuai seratannya. Tapi jangan dipenggal. Nah, itu akan berpengaruh pada proses empuknya. Jadi bikin cepat empuk itu kita ikuti seratan dagingnya. Jangan ditentang, ikutin saja. Itu akan berpengaruh pada proses empuknya. Begitu cara orang Padang asli mengajari cara memotongnya. Begitu Mbak Tiwi, berpengaruh ya ternyata ya. Iya, Ternyata motong daging aja ada ilmunya. Jadi harus ikuti serat supaya enak dan cepat empuk gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ya, lanjut dari Bunda iPhone. Nanti sambal goreng atinya yang nyemuk atau yang kering ya? Sambal goreng atinya awalnya tuh memang kita proses buatnya tuh kan nyemek Bun. Nyemek, tapi sambil kita masak itu dengan teknik-teknik yang akan kita pelajari, akhirnya nyemeknya jadi berkurang. Kenapa? Sehingga bumbunya itu sudah meresap semua ke dalam sambal goreng ati itu. Kalau masih berkuah-kuah banyak, nanti kentangnya juga jadi lembek. Kenapa? Kita bikin yang kering ya, nggak kering banget tapi ya, nggak kering banget, nyemek banget juga enggak, jadi sedang ya. Kenapa bikinnya itu? Karena opornya sudah berkuah. Kalau dua-duanya berkuah nanti jadi tabrak-tabrak sana sini. Kan pakai opornya sudah berkuah. Sehingga sambal goreng atinya yang tidak nyemuk, yang tidak berkuah. Sehingga biar rasanya itu pas di lidah. Nah, begitu. Jadi komposisi airnya juga akan berpengaruh pada kesasian rasa. Begitu ya, begitu Bunda, begitu Mbak Tiwi. Ya, kenapa alasannya sambal goreng atinya tidak berkuah, tidak nyemek-nyemek ya karena opornya sudah berkuah. Jadi biar rasanya itu bisa konsentrasi begitu. Seperti ya bermain seni, tapi kita bermain seni tapi dalam masak, dalam kuliner. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Saya lanjut ya Bu, pertanyaan dari Bunda Siasto Jogja. Bunda, kalau buat sambal goreng krecek itu juga bisa di frozen ya Bun? Silakan. Iya, sambal goreng krecek bisa juga di frozen. Bisa di frozen. Itu caranya biar tidak rusak, frozennya dibungkus saja. Seberapa porsi yang Bunda mau. Soalnya kalau kita satu banyak gitu, lalu di frozen semua, itu ada efek dalam
higienisnya dan rasanya juga. Misalnya kita mau manasin sebagian yang kita butuhkan, lalu kita buka. Kan itu sudah beku semua, kita harus motong susah. Ketika kita buka lalu kita dinginkan lagi, nanti sudah terkontaminasi dengan dalam frozen kan biasanya ada makanan yang lain, terkontaminasi dengan makanan yang lain sehingga baunya berpengaruh. Tapi kalau kita bungkus-bungkus sesuai yang kita inginkan, maka kita ambil satu bungkus, yang lainnya kan tidak berpengaruh. Tetap sudah pada posisi aman. Begitu Bunda? Jadi bisa Bunda sambal krecek, sambal goreng krecek. Berarti simpan frozennya per porsi ya Bu ya? Iya, per porsi atau seberapa yang kita inginkan ya. Aku mau masak untuk 5 porsi, untuk 10 porsi, tapi ini mau untuk 3 porsi saya frozen kan. Saya ngambil 1 kayak gitu. Bisa. Bisa Bunda? Ya. Iya. Lanjut dari Bunda Siaso, terima kasih ya Bun karena kami tidak pakai ati, mungkin kurang. Ya, kalau tidak pakai ati bisa. Jadi kita pakai sambal kentangnya saja. Kita pakai kentangnya saja. Nah, jadi gantinya pakai krecek ya, gantinya pakai krecek. Oh iya, pakai krecek. Bisa. Enak loh krecek, pakai cabai merah. Ya. Dari Bunda Arina. Walah jadi lapar Bu, udah nggak sabar pengen masuk kelas. Sama deh. Saya juga masih kebayang rendang yang saya buat kemarin tuh harumnya masih ada. Khasnya rendang tuh di mana? Saya bikin rendang. Terus tetangga saya sebelah sampai tengok ke rumah saya. Bu Aim tuh masak apa sih? Kenapa kok wangi banget nih? Nah, sini kamu lihat, sini lihat. Kalau kamu nggak puasa, icip sini. Wah, puasa Ibu. Baunya itu loh sampai rumah tetangga sana. Padahal kata Rasulullah kalau tetangga bau harus dikasihkan ya Bun ya. Baunya sampai mana-mana. Godaan kemarin pas syuting itu Bu. Ya, jadi ketika saya bikin video kan saya harus beneran masak, beneran resepnya, harus saya benerin cobanya, rendangnya itu beneran seperti apa rasanya. Saya bandingkan dengan rendang yang lain dulu. Nanti kalau enggak nanti bunda-bunda, wah Bu Ayem ini kok rendangnya enggak, ternyata cuman begitu kan gitu. Jadi sudah teruji ya Mbak Tiwi ya, sudah teruji. Ya, saya lanjut ya dari Bunda iPhone lagi. Sayur lontong kan biasanya suka dikasih pete, tapi kenapa bisa cepat basi ya kalau pakai pete? Silakan Bu. Oh, kalau pakai pete cepat basi bisa jadi proses masak petenya itu belakangan. Sehingga yang membuat cepat basi itu karena pete itu kan termasuk sayuran basah ya. Sayuran basah lah bukan kering. Itu mungkin belum matang sehingga masih ada komposisi air dalam pete itu. Kalau masih ada komposisi air dalam pete itu yang membuat basi. Nah, makanya kalau kita kemarin juga ada yang tanya, Bu kalau masak pakai tomat kok cepat basi ya? Ya karena tomatnya mungkin masuknya belakangan, sehingga komposisi air dalam tomat masih ada. Nah, itu yang membuat basi. Nah, makanya di teknik lain juga ada memasak supaya tidak basi. Kan kita kalau goreng masak kentang kan kentangnya digoreng dulu. Nah, petenya juga ikut digoreng, dipotong-potong lalu digoreng. Nah, itu kan menjadi memperlama ya. Jadi membuat sayur berpete itu tidak mudah basi. Begitu Bun ya. Jadi petenya itu sampai matang. Komposisi airnya sampai habis. Atau petenya digoreng dulu. Nah, sehingga makanan tetap sedap tapi awet. Nah, sambal ati itu kemarin dalam resep dalam resep saya memang tak kasih opsional. Ada yang pakai pete, ada yang enggak, terserah Bunda masing-masing. Karena mungkin ada juga yang tidak suka pete. Tapi kalau saya suka pete, kalau dikasih pete, wah enak banget nih, tambah mantap. Begitu ya Bun ya? Ya, saya lanjut ya Bu. Iya. Dari Bunda Yayet. Dari Bunda Yayet. Assalamualaikum, halo Ibu Ayum, ketemu lagi. Maaf. Alhamdulillah Bunda Yayet, ketemu lagi. Maaf izin off cam lagi sama bayi. Tadi telat masuk Zoom karena beres-beres rumah dan baru tahu tentang Zoom hari ini. Alhamdulillah masih kebagian Zoom-nya. Alhamdulillah. Mau tanya, saya belum pernah bikin ketupat sendiri. Kalau untuk memasak ketupat pakai dandang yang gimana ya Bu? Saya punyanya dandang seng yang tipis lumayan agak tinggi sih. Kalau pakai ketupat, bikin ketupat itu sebenarnya tidak ada dandang khusus Bun. Tidak ada dandang khusus. Dandang apa aja bisa. Dari awal dipastikan saja airnya banyak. Karena apa? Dan ditutup.
Karena untuk bikin ketupat itu memang lama, butuh waktu lama. Tapi kebanyakan yang pada gagal itu adalah seberapa proses memasukkan beras di dalam ketupat itu. Nah, itu kan nanti kita pelajari bersama. Tidak ada dandang khusus. Semua dandang itu bisa, Bun, bisa. Jadi jangan khawatir, wah aku nggak bisa bikin ketupat nih karena aku nggak punya dandang yang seperti ini, yang seperti ini. Tidak, Bun. Jadi tenang aja Bunda Yeyet. Dengan dandang yang ada kita bisa bikin ketupat yang enak. Insya Allah tidak gagal. Begitu ya Bunda, jangan takut bikin ketupat. Oke. Terus ada lagi? Ya, oke. Dalam sambal goreng ati ini nanti pakai ati sapi atau ati ayam, ataukah ada perbedaan proses cara membuatnya? Nah, dalam sambal goreng ati yang akan kita pelajari bersama nanti, saya memakai ati sapi. Ati sapi. Karena ati sapi cenderung lebih enak dan tidak amis. Tentu saja ada perbedaan cara memasaknya. Kalau ati ayam itu kan kecil-kecil, dan lebih amis menurut saya. Karena itu dalam proses, kan sebelum dimasak mesti direbus dulu ya, supaya tidak amis bagaimana nanti kita akan pelajari di situ. Ada perbedaan, karena untuk menghilangkan amis pada ati itu. Jadi yang kita masak di momen yang spesial ini, kita pakai ati sapi saja, Bun. Nah, bagaimana supaya sambal goreng ati ini tidak pecah dan sambal goreng ati ini tidak amis? Nah, nanti kita akan ada triknya ya Mbak Tiwi ya. Ada triknya. Dan cara menggoreng ati pun ada triknya. Saya pernah diundang makan oleh seseorang sambal goreng ati, tapi kok atinya keras. Enak, tapi kok atinya keras. Nah, itu kan gagal kata menurut saya. Nah, di sini kita mau masak sambal goreng ati, tapi yang atinya tidak keras, tapi mateng. Nah, cara menggorengnya bagaimana? Ya, akan kita pelajari. Kita akan pelajari bersama di kelas nanti. Begitu ya, Bunda ya? Ya, saya lanjut dari Bunda Arina. Bu, kalau untuk sayur lontongnya apa bisa dimasukkan freezer, dibuat sebelum hari H seperti rendang? Sayur lontongnya itu tergantung sayurnya. Tapi kalau sayur saya sebaiknya jangan ya Bun ya. Toh masak sayur lontong itu cuma sebentar. Cuma sebentar banget. Nanti kalau Bunda sudah belajar di kelas ini, bikin sayur lontong itu cuma setengah jam aja selesai. Yang penting bahannya disiapkan. Atau mungkin bahkan tidak sampai setengah jam Mbak Tiwi. Prosesnya tumis-tumis Mbak Tiwi juga heran. Tumis, masukkan, nggak sampai setengah jam mateng. Jadi saya khawatir kalau dimasukkan di dalam freezer nanti terlalu apa ya? Terlalu layu begitu. Kalau kayak daging itu kan keras, opor juga nanti bisa dipanasin lagi enak. Tapi kalau sayur lontong sebaiknya menurut saya jangan, toh masaknya sebentar banget nih. Bahkan mungkin 1/4 jam aja selesai. Mudah sekali ya Mbak Tiwi ya. Dan itu masaknya bisa disambi dengan masak yang lain. Atau kalau pun ditungguin pun cepat banget masaknya. Nah begitu Bunda. Ya, Terima mungkin kasih sudah atas disiapkan pertanyaannya. ya. Ya. Pertanyaan dari Bunda iPhone. Sambal goreng krecek itu biasanya kan kreceknya nyerap santannya. Bagaimana caranya supaya tidak nyerap dan krecek apa yang bagus, sapi atau kerbau? Silakan. Ya kalau krecek itu memang menyerap, supaya tidak menyerap tetap aja menyerap ya. Kalau krecek yang bagus itu memang kalau saya memilih krecek yang bulat-bulat, dan krecek memang harganya itu bermacam-macam, cenderung bermacam-macam. Tapi saya selalu milih krecek yang warna yang bulat. Kalau krecek yang tidak bulat, tipis-tipis itu kadang alot, dan kadang berbau tengik. Nah, jadi krecek itu berkelas-kelas memang. Ada yang harganya murah banget itu, ada yang 1 kilo itu kalau tidak salah
70.000 kayak gitu. Tapi kalau kita ngambilnya sedikit saja, kita 1/4 kilo saja sudah banyak. Sudah banyak. Nah, salah satu trik supaya tidak begitu menyerap banget, maka ketika memasukkan krecek itu sudah pada posisi mendidih. Sehingga dengan posisi mendidih, dengan kualitas krecek yang bagus, maka jadi tidak terlalu lama. Kalau krecek yang tidak berkualitas, maka kreceknya bau tengik. Nah, itu kan nanti akan sayang pada masakannya. Jadi salah satu triknya sudah mendidih betul ya Bun, memasukkan kreceknya dan pilihlah krecek yang bentuknya bulat-bulat. Nah, terus nanti pilihlah krecek yang tanya ke tukang krecek, saya mau pilih krecek yang paling bagus begitu. Kadang-kadang kalau beli krecek di pasar sok menipu juga ya kalau kreceknya yang lebar-lebar, tipis-tipis kayak begitu, kelihatannya murah tapi ternyata baunya selain bau tengik juga masih bau perengus kayak gitu dalam bahasa Jawanya. Begitu ya Bun ya triknya, masukkanlah ketika santan sudah mendidih. Jadi nggak terlalu lama. Iya. Begitu Mbak Dewi? Iya, pertanyaan lagi ya. Ya, nggak terasa udah mau berakhir ya. Iya, lanjut dari Bunda Yayat lagi, tanya lagi Bu, kalau santan pada rendang dan opor ayam diganti fiber cream, rasanya tetap enak nggak ya? Soalnya suami nggak makan santan karena pencernaannya. Kalau untuk opor masih bisa, karena kita nanti seperti tadi udah yang bertanya ya, seperti tadi yang ditanya, kalau untuk opor bisa, karena kita akan ditutupi dengan rempahnya, bumbu-bumbu rempahnya yang begitu kuat sehingga rasa kelapanya bisa digantikan dengan rempahnya yang kuat yang matang itu. Tapi kalau untuk rendang, mohon maaf Bun, saya nggak boleh bilang iya, nggak bisa. Tapi nanti takutnya nanti loh rendangnya kok ternyata nggak enak. Nah nanti, wah Bu Ayam ini gimana? Kalau memang khasnya, wanginya rendang itu ya ada di kelapa itu. Jadi untuk rendang tidak bisa. Tapi kan nanti suami Bunda bisa ngambil rendangnya tanpa ngambil bumbunya atau tanpa ngambil minyaknya. Karena rendang ini memang dibuat sampai minyaknya keluar. Jadi bisa ngambil dagingnya saja. Begitu Bunda Yayet. Maaf ya Bunda Yayet, saya belum bisa menciptakan kelapa yang bisa untuk menggantikan masak rendang. Bunda Yayet. Terima kasih Bunda Yayet. Ya, lanjut dari Bunda Siasto Jogja. Oh iya Bun, kan biasanya kalau masak sambal goreng krecek sama daging kami pakai kapri. Apakah kaprinya dipisah? Apa dibarengkan di sambal ikut frozen? Karena biasanya kaprinya terakhir masuknya biar cantik warnanya. Nah, betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di frozen, menurut saya kaprinya jangan. Mending kaprinya terpisah saja. Dan kaprinya jangan di frozenkan. Saat kita memanasi, frozen kaprinya kan saya tak rebus dulu atau kalau mau cantik digoreng sebentar kayak gitu, sereng gitu aja, baru dimasukkan terakhir saat kita manasin, saat kita mau disajikan. Soalnya kapri itu matangnya cepet banget. Nanti kalau di frozen kan, nanti warnanya nggak cantik, malah nggak mengurangi selera makan. Jadi kapri jangan ikut di frozen kan. Belakangan saja saat kita mau manasin baru dimasukkan kaprinya. Begitu ya Bun, karena saya belajar dari orang Jepang itu kalau makanan itu cantik, itu akan menambah selera makan. Walaupun rasanya kurang sedikit, tapi sudah menambah selera makan dulu, suasana makan akan jadi tambah hangat. Tapi kalau sudah dipanas-panasi, apalagi kapri jadi coklat kayak gitu, wah rasanya udah nggak menarik dulu deh Bun. Jangan ya Bun, dipisahkan saja. Begitu Bunda atas jawaban dari saya. Ya, begitu ya Bunda Siasto ya. Dari Bunda Yayet Bu, berarti kalau rendang tetap pakai santan ya Bu? Iya, kalau rendang tetap pakai santan kelapa. Dan kalau santannya santan instan, saya nggak jamin. Kan di tukang sayur kan ada kelapa, di tukang kelapa yang santan yang sudah diparut. Aku mau parutkan kelapa sekian kayak gitu. Dan nggak pakai santan instan. Kalau opor aja masih bisa pakai santan instan, tapi kalau rendang nggak pakai santan instan. Benar-benar kelapa parut dan diambil kelapa dari kelapa itu. Kan kita akan menghasilkan rendang yang bagus, rendang yang enak. Ya memang seperti itu prosesnya. Begitu Bunda Yayat ya. Ya, ternyata sudah 1 jam kita bersama. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Pertanyaan terakhir, iya. Pertanyaan terakhir.
Satu lagi dari Bunda Arina. Iya, silakan Bunda Arina. Sambil menunggu pertanyaan dari Bunda Arina, saya ulangi lagi ya Bunda-Bunda. Jadi kelasnya, kelas menu spesial Lebaran, kita akan belajar cara membuat lontong, cara membuat ketupat, sambal goreng ati, alabu ayam, opor ayam kampung, gulai nangka, dan kacang panjang, serta yang paling penting itu rendang. Nah, nanti diajari juga cara penghitungan harga jual kalau mau ada yang open PO, itu nanti di materinya ada. Untuk biaya pendaftaran, bagi yang belum pernah mengikuti kelas Dapur Pintar, 75.000, dan bagi yang sudah pernah mengikuti kelas utama Dapur Pintar, 49.000 saja ya. Ya, saya lanjut pertanyaan dari Bunda Arina. Untuk rendang, kelapanya bagusnya dikupas bersih atau masih ada kulitnya sedikit? Terima kasih. Oke, Bunda Arina, terima kasih. Menurut saya tidak perlu dikupas. Jadi setelah dikupas tempurungnya saja, tempurungnya kan harus dikupas ya, kalau enggak keras ya. Nah, lalu langsung diparut, nggak apa-apa. Karena kalau kita kupas dulu, itu di bagian kulit yang belakangan itu kan ada santan yang terbuang. Dan di situ malah santannya kental. Jadi tidak perlu dikupas. Tempurungnya dikupas saja, terus itu kan kalau zaman sekarang kan sudah mudah ya mengupas, memarut, diparutkan dengan kelapa itu kan paling satu butir 1.500 atau 2.000, beda-beda daerah, itu langsung aja digiling bersama kulitnya. Nah itu dengan adanya digiling bersama kulitnya, itu akan memperoleh santan yang lebih banyak. Kecuali kalau kita mau bikin gudangan, memang dikupas dulu supaya cantik. Tapi kalau untuk rendang tidak perlu dikupas dulu. Kita butuh santannya lah agak banyak. Dengan satu butir kelapa keluar santan lebih banyak, kan nanti akan menghasilkan rendang yang hasilnya lebih wangi. Begitu ya Bunda Arina. Terima kasih atas pertanyaannya, dan itu penting ya, sepele sekali, tapi itu penting. Karena tadi kita bisa menghemat dengan sama-sama sekian butir, tapi hasilnya lebih maksimal, yang ini sekian butir, hasilnya kurang maksimal, karena ternyata ada yang terbuang di kupasan kulit itu. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Ayam. Sebelum saya tutup, boleh yuk open kamera sebentar untuk sesi dokumentasi ya Bunda-Bunda semua ya. Silakan. Yuk. Sebentar saja kok. Halo Bunda Ratu, Bunda Prita. Tuh Bunda Ratu hilang lagi. Halo Bunda. Nanti, yuk sebentar. Kita open kamera. Ya. Bunda Anifa, halo. Bunda Wati, halo. Silakan ya bunda-bunda yang lain masih ditunggu ya. Iya Mbak, iya Mbak, iya Bunda ya, lagi sama anak tadi ya. Dan Bunda Jumiati. Wah tadi tuh Bunda Fitri yang paling, Bunda Fitri Kusumastuti yang paling rajin loh Bu. Adminnya belum masuk, sudah masuk. Oh, niat belajar banget ya Bunda. Ya. Iya. Mbak Dinda, halo. Ya, jangan lupa daftar ya Bunda ya. Bunda-bunda semua jangan lupa daftar ya. Ya, halo, saya mulai. 1, 2, 3, senyum. Ya, satu lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Ya, terima kasih semua sudah open kamera dan sudah hadir di Zoom kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin Ibu ada. Ya, bunda-bunda yang disayang Allah, bunda-bunda yang cantik, bunda-bunda yang hebat, terima kasih atas kehadirannya, dan teriring doa dari saya, semoga bunda-bunda semua dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan dalam suasana yang hangat ini, dalam suasana yang penuh rahmat ini, dalam suasana yang kemenangan ini, kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya bersama keluarga, hangat bersama keluarga dengan membuat atau menyajikan makanan-makanan istimewa, dengan suguhan-suguhan yang istimewa, dan menjadikan keluarga ini bahagia di hari yang kemenangan ini, terjalin sebuah keluarga yang hangat, yang indah, yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu Bunda dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita
selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ayam karena sudah sharing. Sama-sama. Terima kasih juga bunda-bunda sekalian yang sudah hadir ya. Semoga bunda-bunda sehat selalu. Hai Bunda Evi, terima kasih. Ya, terima sudah kasih hadir. Mbak Tiwi, Bu Ayam. Sama-sama Bunda. Yuk. Bunda-bunda sekalian juga terima kasih ya. Semoga sehat-sehat selalu. Ditunggu kelasnya ya Bunda, jangan lupa daftar. Insya Kita Allah. ngobrol bareng ya. Kita bisa ngobrol bareng di kelas ini, bisa curhat bareng, bisa menunjukkan hasil karyanya. Punya berbagi jadi. Ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.